Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NIM 20191436682 dari Universitas PGRI Palembang, Program Studi Pendidikan Guru SD, mata kuliah pendalaman materi PKN SD 4A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persatuan, kesatuan, dan norma-norma hukum dalam pembelajaran PKN untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Materi yang akan dibahas: 1. Persatuan dan kesatuan. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, konstitusi negara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Materi yang pertama, kesatuan dan persatuan berasal dari dua kata, yaitu persatuan. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan kesatuan ialah hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari desintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui antara lain: 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar tetap utuh. Norma hukum dan peraturan. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik seperti dipenjara atau hukuman mati. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari berbentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut perilaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan, lingkungan, peraturan, atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan berlaku serta mengikat untuk umum. Hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat
pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Bisa disebut Declaration of Independence of USA dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Berikut beberapa macam hak asasi. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural rights. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antar warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis, dan ada pula aktivitas kerjasama yang lain. Manfaat dan tujuan dilakukan gotong royong dalam masyarakat yaitu: 1. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. 2. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. 3. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. 4. Mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. 5. Meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 6. Meningkatkan produktivitas kerja. 7. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis gotong royong: 1. Kerja bakti. 2. Tanggap bencana. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, belajar bersama. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis dan kedua, konstitusi tidak tertulis. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi memuat konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu ialah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, sebuah konsep, pengertian dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi sebuah cita-cita normatif untuk proses penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia. Nilai-nilai
nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah nilai dasar untuk kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. 1. Fungsi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. 3. Penyemangat bagi undang-undang pemerintah dan MPR dengan ketetapan nomor 17/5 MPR/1998 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 4. Memiliki norma yang harus dipegang teguh oleh pemerintahan dan penyelenggaraan untuk cita-cita moral seluruh rakyat. Dan 5. Sebagai cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.